UKI, segmen baru di channel YouTube Universitas Kristen Indonesia. Yang pastinya akan menghibur kalian semua para sobat UKI. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena ini tamu perdana di podcast UKI, yaitu salah satu alumni Universitas Kristen Indonesia, sekaligus seorang selebgram juga. Ada yang bisa tebak nggak kalian? Ya langsung aja deh ya, Bang Jenda. Harus gini ya? Halo Bang, kita salamnya begini berarti ya? Oke. Salam corona. Salam corona. Yeah. Gimana Bang, kesibukannya apa nih sekarang? Langsung nih, nggak, gue pengen, biasanya kan ada musik dulu gitu, nggak perlu. Nggak perlu. Atau VT gue lagi teriak-teriak gitu. Aduh, VT yang ntar aja kali kita kasih tahu. Oh, mau langsung. Biar langsung surprise gitu. Nih tipikal cewek buru-buru nih kayak begini nih. Daripada pelan-pelan kan nggak jadi-jadi. Nah, kan? Dia mulai lari nih segmennya nih. Tadi mau ditanya apa kegiatannya sekarang? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk jadi jurnalis, iya. Di kantor jadi editor, sibuk bikin konten juga, lagi sibuk jawabin pertanyaan orang, ya, sama sibuk menekan darah yang mulai tinggi karena emosi. Bisa gitu ya? Iya. Sebenarnya orang-orang yang emosi ngeliat konten abang sih. Yakin? Iya. Oh iya ya. Teriak-teriak gitu kan? Ya itu teriak-teriak yang mana nih? Teriak-teriak yang gua maki-maki, yang marah-marah, atau teriak-teriak nggak jelas? Sama, yang maki-maki, yang marah-marah, ngegas itu kan juga, aduh, bikin bising gitu tiba-tiba. Oh, berarti gue baru tahu nih ada yang keberatan dengan kebisingan suara gue. Biasanya yang suka komen-komen kayak begini nih orang-orang yang haters. Yang berisik tahu, bacot. Ternyata memang mengganggu ya. Kadang-kadang sih Bang. Tapi sebenarnya kalau gue pribadi terhibur kok. Ini ada keberatan dari anak UKI sendiri, ya saya minta maaf. Ya berarti emosi. Enggak begitulah. Enggak, kalau emang emosi besok gue ganti deh. Jangan dong. National Geographic. Ngomongin binatang. Lurus banget ya. Untuk orang-orang belok susah tuh buat paham. Dia belok. Gue nggak perpanjang soal belok. Bang Jenda tuh sebenarnya nama lengkapnya siapa sih Bang? Nama lengkap Jenda Munte. Jenda Rasyuanda Munte. Tapi kalau di kantor tuh disingkat Jenda Munte. Jenda Rasdiwana Munte. Jenda Rasyuanda Munte. Atau ya lebih singkatnya Jenda Munte. Munte itu marga. Bang Jenda tuh dulu kuliah di UKI tahun berapa? Angkatan berapa gitu masuk? Gue masuk 2003. Itu UKI lagi serem-seremnya kayaknya dulu ya. Sekarang kan keren banget UKI. Keren banget ya. UKI punya kayak gini sekarang. Wah. Kenapa pilih kuliah di UKI? Pilih kuliah di UKI tuh ada banyak ya. Yang pertama kampusnya dekat karena rumah gue di Cilitan kan. Oh berarti Abang bukan dari Siantar? Kan bio Instagramnya Siantar. Iya, nah dari Siantar itu gue ke Jakarta, nah tinggalnya di Cilitan. Berarti asli SMA-nya Siantar? SMA dari Siantar. Berarti baru di Jakarta pas kuliah aja? Jakarta pas kuliah. Tapi SD aku sempat di sini, pindah-pindah gitulah. Nah kampusnya dekat. Dulu kan nggak tahu kalau kampusnya FISIP tuh di Salemba. Kirain di Cawang semua kan. Ya udah daftar. Ternyata kampusnya di Salemba. Dan ada pertimbangan lain. Waktu itu kan karena mikirnya kampus yang lokasi strategis. Tapi dia punya nama karena usianya lumayan lama nih UKI kan. 50 tahun. Waktu aku masuk tuh 50 tahun kalau nggak salah. Artinya alumninya udah banyak. Nah kalau alumninya udah banyak, jaringannya tuh lebih luas. Yang akan ngebantu kalau nanti kita butuh, ketika lulus butuh kerjaan kan banyak alumni yang nolong. Gitu. Berarti Abang asli Siantar udah tahu banget lah ya tentang Siantar ya? Lumayan. Kayaknya bakalan ada pertanyaan soal Siantar nih. Berarti tahu dong perbedaannya Abang sama Siantar? Apa nih perbedaan aku sama Siantar? Siantar punyanya negara, Abang punyanya apa? Wah, ini acara apa nih? Acaranya uyek-uyek. Kok ada kayak gini? Oh, kepalamu kepentok ya? Aduh, otakku yang udah kepentok loh. Iya. Jadi udah tahu kan? Ini mana nih krunya nih? Tadi nggak ada acara kayak gini kayaknya. Nggak apa. Oh. Gitu kan? Iya. Terus kenapa Abang pilih Visipol di UKI? Padahal di UKI kan terkenalnya hukum tuh, kedokteran.
Kenapa harus FISIP? Waktu aku masuk memang yang terkenal itu dan sampai sekarang ya, memang hukum sama kedokteran itu kan unggulan lah, bukan hanya unggulan di UKI tapi unggulan secara nasional. Memang kedokteran sama hukum tuh ya diakuin lah. Nah cuman memang aku waktu itu mikirnya apa yang sesuai sama aku gitu. Nah aku ini kan orangnya memang suka ngomong, suka berdiri dan berbicara depan orang banyak. Memang waktu itu pertimbangannya antara hukum sama FISIP. Tapi sampai pada akhirnya pas aku mau daftar memang jatuhnya ke FISIP. Kenapa tuh bang? Kenapa nggak hukum aja? Hukum kan juga bisa banyak ngomong. Iya, tapi feelingnya waktu itu memang dibawanya ke FISIP dan kayaknya itu adalah bisikan dari semesta. Gue anak indie banget ya. Karena akhirnya gue di FISIP bertemu dengan seorang perempuan yang sekarang jadi pacar gue. Aduh. Itu bisikan semesta. Mungkin. Oh jadi Pevita bukan pacar. Pevita mantan. Tolong dong, ini bukan acara seleb ya, jadi gak usah ngomongin mantan gue, please banget. Gue nggak mau bawa-bawa lu, tapi ya udah telanjur. Atau diedit ya nanti kalau ada Pevitanya ya, tolong diedit. Nanti ada Chelsea Islan juga dibahas lagi atau. Nggak Pevita banget sih yang terkenal di lu bang. Oke, Pevita. Terus, oh ini. Tuh kan harta tata Pevita. Kirain ya. haram. Ini nanti bisa diedit kan ini ya, tolong diganti ini nama. Jadi Gabriela ya. Harta tata Gabriela. Gua buka baju gua buka apaan? Oke lah, langsung. Momen gak terlupakan selama abang berkuliah tuh apa tuh? Yang momen masih abang ada banyak sebenarnya momen yang gak terlupakan, tapi yang paling kerasa itu soal persahabatan ya. Persahabatan di UKI itu kuat banget gitu. Dan gimana kita bisa tetap bareng terus solid. Contoh banyak anak kos kan, banyak anak rantau di UKI. Banyak banget. Nah itu mungkin kirimannya belum nyampe gitu, terus nggak tahu bro belum bisa main nggak ke rumah gue, kiriman belum nyampe, nggak ada makanan, ya main ke rumah untuk makan ya kayak udah kayak belum benar keluarga sendiri. Itu yang paling kerasa sih di UKI. Dan sampai lulus pun itu kebawa gimana persaudaraannya anak UKI. Kemarin kalau nggak salah baru aja ada yang endorse, bang nggak ada diskon nih buat anak UKI gitu. Langsung gue kasih 75% baru dia nggak kenal. Gimana ceritanya tuh? Iya dia mau ada produk gue nggak sebut. Dia bilang gue udah kasih red, terus dia bilang bang nggak ada diskon nih buat anak UKI. Terus langsung gue tanya kan fakultas apa, angkatan berapa? Terus dia bilang angkatan 2018 di salah satu fakultas lah, bukan fakultas gue gitu. Salah satu fakultas yang ada di UKI. Oh itu gue kasih diskon 75% dah lu, gue bilang. Kalau fakultas lu langsung 100% ya bang? Nanti banyak lu anak FISIP yang bang mau endorse dulu, bang mau endorse. Gak apa-apa dong kan adik-adik kita. Ya nanti ngobrol aja, jangan di sini nanti rame. DM gue isinya itu. Lu kuliah di UKI pas 4 tahun gak bang? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Tapi akhirnya bisa gini lah ya? Ya 5 tahun juga buat gue sih kecepetan sih, karena gue masih menongkrong sebenarnya. Jadi tuh gue 5 tahun lulus, udah kerja nih, pulang kerja masih main ke kampus. Dan bukan cuman gue. Kebanyakan tuh anak-anak, ya gitu karena suasana kekeluargaan, kayak rumah keduanya itu. Jadi dia pulang kerja, dia main ke kampus, dia sempetin. Dan memang kan mungkin kan lokasinya tuh strategis ya. Iya benar. Strategis, lokasinya strategis, jadi dia pulang kantor, dia turun, masuk ke dalam, masih ketemu sama temen-temennya. Berarti sering ke UKI karena teman-teman aja, bukan karena ada dosen gitu yang pengen abang temuin gitu? Bukan Tina. Dosen favorit tuh ya? Dosen favorit, bukan Tina. Kenapa? Kenapa dia? Kenapa nggak yang lain? Pertama bukan Tina tuh galak dan dia pernah ngasih nilai gua 2 kali. Oh my god. Jadi pasti itu berkesan banget karena dia pernah ngasih nilai yang segitu kejamnya, dan dia kalau udah ngasih nilai jelek, kita komplain, kita yang kena marah. Iya bener. Bu saya kenapa dapat lu bisa nggak ngerjainnya? Kayaknya sih bisa. Ya lu aja ngerjainnya pakai kayaknya, nggak yakin iya, ya. Pasti jomelin sama dia. Tapi kegalakannya dia itu yang ya salah satu yang bikin gua tuh menurut gua salah satu kesuksesan gua ya bukan Tina ini. Iya. Kata-kata Bu Kontina tuh kalau gue ya bang, yang gue ingat tuh buka cakrawala yang dibuka. Masih nggak bang kalau di luar? Zaman gua dulu
Ada Cakrawala kata-kata kayaknya belum buka deh kayaknya. Jadi Dia dia apa nggak ada kata-katanya? ngomongin Cakrawala. Kalau yang paling gue ingat dari Bu Kontina adalah ketika dia bilang si jelek ini. Jadi dia sering gue gangguin. Bu, anaknya buat saya boleh nggak gitu? Oh. Wah, gue merusak keturunan dong kalau anak gue sama lo kayak gitu. Tapi emang si Bu Kontina terbaik emang. Walaupun galak, tapi dia penyayang sih. Nih, abang 5 tahun kuliah, ada nggak kegiatan kemahasiswaan yang pernah abang ikutin? Kayak Senat, Himakom, atau BPM? Dulu BPM ya, awal di Salemba dulu BPM. Cuman nggak lama aku di BPM, kayaknya cuma setahun. Tapi yang rutin lama tuh sepak bola. Sepak bola? Yo, iya. Sepak bola FISIP atau UNIF nih? FISIP. Oh, futsal ya FISIP. Oh iya, gue mah salto dulu. Pokoknya kalau nendang tuh kayak Subasa. Rematar, un disparo con efecto que sube hasta un cielo lleno de lluvia y gol, empata para su equipo en el minuto 17. Lama gitu, bisa nostalgia ke belakang-belakang. Itu jago tuh? Jago, gua enggak sih, sebenarnya gua nggak jago-jago. Gua menangnya di futsal tuh karena gua ganteng, jadi banyak cewek-cewek yang suka ngeliatin. Termasuk yang sekarang kayaknya terpesona gara-gara abang ikut futsal nggak sih? Yang sekarang tuh pacar yang sekarang. Pacar gua yang enggak, kalau dia memang kami ditentukan semesta untuk bertemu. Oke, ini abang udah lama banget, udah angkatan 2000 berapa bang dulu? Aduh, ngomongin angkatan gua ketahuan tuanya dong. 2000. Angkatan 2003. 2003, sekarang 2020 udah 17 tahun. Yang abang kangenin? 17 tahun. Iya 17 tahun kan? Iya. Yeah. Udah kayak Sweet Seventeen gitu kan? Iya, 17 tahun nih. Ya ampun, gemes. Gila. Terus yang abang kangenin di kampus UKI apa? Udah 17 tahun berlalu nih. Teh manis Samangboru. Teh manis Samangboru itu adalah teman yang bisa dibilang tuh mengisi hari-hari gue setiap hari ya. Pagi dan siang hari khususnya. Apapun makanannya, minumannya teh manis Samangboru. Iya. Masih ada teh manis Samangboru? Masih, sekarang udah 4.000. Dulu berapa bang zaman abang? Zaman aku dulu 2000. Oh, tuh ada foto-foto abang ya, kita bisa lihat. Itu foto kapan tuh bang? Zaman kapan? Ini kayaknya baru lulus nih 2008, habis yudisium. Abis yudisium. Oh, udah sarjana di sini ya? Biasa kan yudisium dulu kan baru nanti sarjana kan seremoni lah. Ya, tapi ini udah officially udah kan? lulus lah, iya. Esos di situ ya bang, masih esos. Ya. Sekarang juga masih esos. Sekarang SIKOM, mohon maaf nih. Oh, udah ganti ya? SIKOM, Oh mohon iya, maaf. iya. Udah beda zaman kita. Ini Salemba Kalau nih, ini? depan ruang Depan apa tamu. ini? Nih, ya dulu kalau tawuran nih yang paling banyak batu dari sini. Itu siapa aja bang? Angkatan lu atau gimana? Angkatan gua nih, tuh Freddy, dia sekarang Bang Freddy. jadi pengajar dan juga dia di praktisi di media juga, Ya. di salah satu media swasta Betul, besar juga di Indonesia. Terus yang ujung sana baju hijau itu Ika, itu istrinya Freddy. Oh, Jadi kalian aku kalau bang Freddy tahu, istrinya aku masih belum tahu. Ini betul. bagus. Jadi kalau kalian mau cari jodoh masuk UKI lah. Kayaknya gua nemu cewek gua juga di UKI gitu kan. Jadi tapi ini ada beberapa story aku nggak bisa ceritain ini. Gitu yang jadi itu ini bakalan ditayangin ya. Itu jadi ada yang pacaran di sini tapi udah nggak pacaran sekarang, nggak apa-apa lah, itu kan story lah. Banyak lah, kayaknya kru kita juga ada yang pacaran putus. Iya. Akhirnya sama yang lain. Nah bener kan gue bilang UKI rumah kedua. Iya benar. Jadi gue bisa tidur kapanpun dimanapun. Abis makan Indomie tuh ya? Abis makan Indomie di kantin, ini abis minum teh manis Samangboru yang gue bilang tidur. Ya ini rumah kedua gue.